Halo guys, pada kali ini uh, saya Satya akan menjelaskan tentang Introduction to the PHP Framework dan Routing. Jadi pertama-tama kita mulai dengan framework itu terlebih dahulu. Jadi framework itu adalah kumpulan kode program yang siap pakai dengan aturan penulisan tertentu, jadi dipakai untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan aplikasi, atau dalam kasus ini web application. Jadi dalam framework itu bisa dianggap ada banyak peralatan atau perkakas yang kita bisa pakai gitu untuk bikin website. Jadi kita nggak perlu nulis semuanya dari awal lagi gitu. Jadi framework itu ada banyak ya tipenya. Contohnya untuk CSS itu kita ada Bootstrap. Jadi kita nggak perlu nulis semua CSS-nya secara manual dari awal gitu. Dan untuk PHP kita ada Laravel yang akan kita bahas dalam sesi ini. Nah, jadi kenapa kita perlu menggunakan framework? Karena kan ini tidak semua project itu memerlukan framework ya. Dan dalam PHP kita bisa memilih antara menggunakan framework atau PHP native. PHP native itu yang kita sebut sebagai cuman buat pakai PHP doang gitu, nggak pakai framework. Jadi kita bisa pakai framework kalau misalnya kita memerlukan fitur yang mereka sediakan, fitur yang siap pakai itu. Kemudian kalau pakai framework itu juga kita mendapatkan benefit dari best practice. Selain itu juga memberikan kemudahan kalau misalnya mau kolaborasi dengan orang lain, developer lain, dan dalam membaca kode juga lebih bisa dimengerti ya, karena berarti kan developer yang lain itu mereka cuma perlu mengerti Laravel gitu untuk baca ini. Contoh itu ini project Laravel ini sintaksnya ini gitu. Dan beberapa framework juga menawarkan keamanan aplikasi. Tapi jika kita tidak menggunakan framework, mau pakai PHP native, itu juga ada alasannya. Pertama, kalau project itu atau aplikasi tersebut sederhana gitu, itu nggak perlu menggunakan framework ya. Frameworknya itu nggak wajib. Mungkin benefit-benefit dari framework itu tidak terlalu dirasakan gitu. Kemudian kalau pengetahuan web dev-nya juga belum cukup, mungkin lebih penting pakai PHP native aja daripada menggunakan framework. Dan kalau misalnya memang memerlukan efisiensi, performa, dan kecepatan, framework itu bisa tidak dipakai. Kemudian sebelum lanjut ke Laravel, saya mau membahas tentang MVC, architecture. Jadi MVC itu adalah singkatan Model View Controller. 3 komponen dari model ini yang akan dipakai dalam Laravel nanti. Jadi bagian model itu digunakan untuk mengakses database. View adalah display design atau UI, atau jelasnya itu lebih seperti page-page HTML yang kalian lihat di website itu menggunakan view displaynya. Dan controller itu dia menjalankan alur logika program. Jadi di dalam controller itu akan ada banyak function-function yang bakal dipakai. Jadi ini adalah gambaran dari arsitektur ini. Dia model itu mendefine data structure yang bisa dipakai untuk update view, dan dari view ini user bisa memberikan input ke controller, dimana controller itu juga bisa ngupdate secara langsung ke view, atau controller tersebut sesuai dengan input dari user bisa modify atau memanipulasi data-data di model. Nah sekarang kita kemudian lanjut ke Laravel.
Jadi Laravel itu secara singkat itu adalah framework open source untuk PHP yang menggunakan MVC. Jadi Laravel itu dia fitur-fiturnya itu mengambil dari framework lain yang dipaketkan khusus untuk mempercepat pembangunan website. Nah, bagaimana untuk menginstal Laravel ini? Jadi sebelum menginstal Laravel itu perlu menginstal PHP dan Composer terlebih dahulu. Dan Composer ini memerlukan PHP. Jadi pertama-tama harus install PHP, kemudian Composer. Nah, untuk Composer sendiri bisa didapatkan dari link yang ada di slide. Untuk Composer sendiri ini cukup gampang ya. Kalau misalnya diklik setupnya, ada keluar window ini. Kalau yang di kiri ini tinggal next saja, developer mode-nya tidak usah di tick box-nya. Dan untuk di kanan ini cuma memastikan lokasi instalasi PHP kalian. Jadi kalau punya saya itu ada di folder RSMPP sesuai dengan foto ini. Misalnya sudah menginstal Composer, kita bisa menggunakan Laravel dalam project kita. Jadi Laravel ini dia itu diinstalnya itu berdasarkan folder projectnya. Jadi tidak seperti menginstal Composer atau PHP yang diinstal ke sistem. Laravel ini dia dijalankan begitu kalian ingin membangun project baru. Jadi untuk menginstalnya bisa pakai command prompt dengan line ini yang ada tanda kutipnya, Composer create project, properties Laravel, dan di sini di paling akhir itu ada nama foldernya. Kalau saya tulis folder baru. Jadi folder baru ini bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian. Dan di bawahnya juga ada versi komennya kalau misalnya menginginkan versi Laravel tertentu. Jadi contohnya itu misalnya aku mau bikin di sini jadi di dalam folder ini, di dalam folder webwork tutor ini saya lagi mencoba untuk install atau memasukkan Laravel ke dalam projectnya, dan dia jika udah selesai akan ada folder baru yang ada Laravelnya. Nah, ini ya udah sesuai. Jadi folder project Laravel baru itu akan terlihat seperti ini. Dan nanti foldernya akan saya jelaskan lagi di bagian berikutnya, yaitu routing. Nah, balik ke Laravel tadi, kalau misalnya sudah dibikin, untuk nyalain Laravelnya itu kita bisa menggunakan PHP Artisan Serve di command prompt, tapi harus dinyalakan sesuai dengan lokasi folder projectnya. Jika server sudah aktif, maka bisa diakses dari link ini. Jadi ini akan saya contohin di bagian berikutnya, di routing.
Jadi routing itu apa sih? Jadi routing itu berguna sebagai penghubung antara user dengan seluruh frameworknya. Jadi semuanya yang kita utak-atik yang mau kita modify di dalam websitenya itu sebagai user itu perlu lewat route terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya akan melalui controller atau kalau misalnya mau ke view gitu harus melalui route. Ini adalah default route-nya dari Laravel, yaitu localhost 8000 ya. Ini jadi mirror seperti link tadi ini sudah ada di sudah tersedia di folder yang dibikin oleh Laravel tadi. Jadi ini aku ada bikin folder project baru, folder route, mirip kayak ya folder baru ini ya. Aku bilang tadi aku jelasin isinya sedikit saja. Kalau di sini sekarang yang perlu kalian perhatikan itu adalah ini folder route, view, yang ada dalam resources, terus ada sini ada controller ya. Nah, jadi yang akan kalian banyak modify itu di 3 folder ini. Controller, isinya controller, di resources ada view. View ini isinya bisa taruh kode HTML kalian, ya HTML tanda kutip ya, karena ini file PHP. Tapi kalian bisa untuk UI websitenya kalian bisa taruh di sini. Di view ada untuk route-nya itu akan ada di web.php. Jadi pada saat kalian mau masuk ke route ini yang ada itu cuman ini doang ya, default route ke atas ini dari line 19. Nah jadi tadi pertama-tama perlu nyalain PHP Artisan Serve dulu ya. Nah, coba aku matiin dulu. Nah, setelah aku buka ke route sini, buka PHP Artisan Serve. Nah, ini servernya sudah nyala. Kita bisa ini itu karena ini default route-nya ya, dia akan return view welcome ini. View welcome ini sudah dibuat ya sama instalasi Laravel sendiri gitu. Jadi kalian bisa akses view ini untuk memastikan bahwa Laravelnya itu sudah terinstall secara benar. Nah, jadi aku jelasin tentang route-nya ini. Ini ada sintaks membuat route. Jadi di bagian sini kita bisa taruh nama route-nya. Kita juga bisa masukin parameternya. Jadi ini kayak function gitu ya, namanya function. Dan di default route ini kita di sini return view welcome ini. Jadi kan ini kan defaultnya nggak ada apa-apa ya kan. Ini itu adalah halaman ini adalah halaman welcome gitu. Tapi dia nggak mesti harus cuman nge-return view ya. Contoh di sini ini saya bikin route baru, new string. Nah, jadi sini kita bisa return string. Bawahnya lagi ada nih, contohnya
ini kalau misalnya mau return kayak sintaks, mau pakai sintaks HTML juga bisa, pakai PHP gitu ya. Terus ini setelah aku bilang di sini kan ada bisa naruh parameter ya di sini. Nah, misalnya aku bikin profile slash nama saya deh. Nah, ini kan ada parameternya masuk ya. Parameter itu didapatkan dari sini dengan curly bracket ini. Saya masukin nama parameter itu nama variabel nama gitu, masukin ke sini, nanti akan masukin ke sini. Saya masukin nama saya Satya gitu ya, masuk sini dia bakal return string ini dengan, kalau misalnya menggunakan $name itu akan keluar nama saya. Kemudian kita lanjut ke root redirect. Root redirect ini jadi misalnya usernya masuk ke halaman tertentu gitu ya, mau kita redirect itu juga bisa. Nih contoh saya bikin contact list ini. Misalnya usernya mau masuk ke company info, nah dia keluarnya contact list, bukan ke company info. Jadi ini root seperti biasa saja saya buat, tapi di bawahnya bisa saya redirect dari company info ke contact list. Kemudian di root ini juga kita bisa bikin grouping ya, dimana kita mengkategorikan routing ini. Contoh di sini kita ada prefix user ini. Nah, dalam user ini itu bisa ada nurse, dokter, atau dentist. Nah, bisa ke users nurse. Nah, kita akan keluar user type-nya nurse kan. Misalnya mau dokter gitu. Ini tujuannya itu misalnya di websitenya itu banyak tipe penggunanya, misalnya admin, teacher, student gitu. Nah, kita bisa melakukan hal-hal tertentu berdasarkan rootnya, nama rootnya atau jenis usernya. Kenapa di grouping seperti ini? Ini sebenarnya kalau mau bisa aja user slash nurse gitu ya, masukin semuanya. Depannya nurse itu ada user, depannya dokter ada user gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengubah users jadi admin gitu, kan gampang tinggal gini doang gitu, nggak perlu nulis semuanya dari sini, admin lagi gitu, dokter lagi, jadi nggak ada repetisi. Kalau misalnya ternyata di nama rootnya itu ada yang sama gitu, root ini juga punya priority gitu. Jadi misalnya saya tulis priority, yang keluar itu priority 1 yang di bawah sini. Jadi kalau misalnya punya root, banyak root dengan nama yang sama atau prefixnya sama gitu, dia akan menggunakan root paling akhir, yang paling bawah. Jadi priority 3 dan priority 2 ini nggak akan keluar, cuman priority 1 ini. Tapi kalau misalnya ada parameter ya kebalik nih, ID 10. Nah, yang keluar tuh apa yang atas kan nih, ID number is 10 yang bawah 2 ini nggak kebaca, nggak keluar gitu. Yang dipakai itu cuma yang paling atas. Dan yang terakhir itu kalau misalnya nggak ketemu gitu, nggak ada apa-apa,
Nah, kita bisa pakai fallback. Root fallback ini dipakai kalau misalnya nggak ada page-nya nggak ditemukan gitu ya. Contohnya di sini saya ada error gitu, nggak ketemu halamannya, rootnya gitu, dia bakal default ke fallback gitu. Jadi aku lupa jelasin ya tadi untuk grouping. Ini untuk sintaksnya agak beda dengan root biasa ya. Kalau biasa pakai get, kalau di sini pakai prefix. Jadi untuk mengetahui ini tuh di depan nurse, depan dokter dentist tuh harus ada usersnya gitu. Dan sini ada group, kita menggunakan group ini untuk menggabung, untuk grouping ketiga root ini gitu. Kayaknya sudah itu saja dari saya untuk kedua materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kalau misalnya mungkin agak kecepatan atau ada yang kelewatan. Terima kasih telah nonton.